Ini saya beneran kerasa seger nih saya minum. Ini teman-teman yang orang-orang suka begadang nih, insomnia nih boleh nih. Anti insomnia. Zaman dulu orang tua kita punya rumah di desa, ada piara ayam. Depan rumah tuh sayuran, ikan, ayam semua. punya kolam dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah dilakukan zaman dahulu slow living itu. Ya mudah-mudahan Bogor ini kembali dengan Sundanya seperti yang diharapkan oleh saudara-saudara leluhur kita menjadi ibu kota. Sekarang kan orang taunya Sunda suku, padahal Sunda itu adalah tatanan adiluhung. Tatanan di mana peradaban awal yang bisa menjadi guideline di kehidupan kita sekarang. Itu Sunda? Sunda. Itu kuncinya, Pak. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Nah, kali ini kita kedatangan seorang legend juga nih. Abah ya, manggil Abah ya? Abah siapa nih? Teman-teman sih bilangnya Abah. Abah. Kalau nama pribadi sih Gunawan. Abah Gunawan berarti? Iya. Kita dipanggil Abah Wawan. Abah Wawan. Iya. Abah Wawan nih. Abah Wawan nih kan tutup kepala nih, Pak. Ini trennya KDM atau memang ada something yang mau diceritain dari... Sebenarnya kalau kita bicara ikat, karena kita kan di Bogor ya. Betul. Ada di Bogor. Ada di Bogor. Oke. Jadi sebetulnya kalau filosofi ikat sendiri banyak. Nah, karena macam-macam ikatannya itu mengandung filosofi sendiri. Oke. Tapi kalau saya memaknai bahwa ikat itu di mana simbol kita harus mengikat, menyatukan antara akal, pikir, dan hati nurani kita. Itu sebetulnya bisa dijelaskan, Bang. Ya, karena kalau secara ini ya, secara sains keilmuan, bahwa di dalam kepala kita itu ada akal dan pikiran. Setuju. Ya, ada otak kiri, otak kanan ya, gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi spiritual, bahwa akal dan pikir itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memang terkonek jadi satu, harus jadi satu kesatuan ya, Bang? Dari hati nurani itu, supaya penggunaan akal dan pikir itu disertai hati nurani. Gitu. Nah kalau hati nurani disertai hati nurani, maka akal pikir kita ini tidak akan ngakal-ngakalin gitu ya. Buat ngakalin siapa aja nih baca nih? Makanya udah ngakal-ngakalin. Iya. Karena itu berarti tidak menggunakan hati nurani, tidak disertai dengan hati nurani tadi. Oke. Jadi itu kalau saya pribadi, pembelajaran untuk saya. Kalau bicara Sunda nih, Bang, Sunda Bogor kan, kita bicara Bogor ya. Katanya nih dengar-dengar ya secara ini juga mungkin cerita juga dari orang-orang yang lebih paham budaya mungkin ya, Pak. Apakah betul Bogor ini merupakan satu titik punya tatanan yang memang pada waktu itu kerajaan, kita bicara sebelum-sebelumnya nih secara sejarahnya gimana tuh, Pak? Jadi kalau kita bicara Bogor ya sebetulnya kalau hal itu memang orang budayawan yang akan lebih dalam mengupas hal tersebut. Tetapi secara sedikit pengetahuan mengenai Bogor, bahwa Bogor itu adalah satu, dulu dibilangnya itu Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran. Jadi Pakuan Pajajaran itu merupakan ibu kota dari kerajaan Pajajaran itu sendiri. Di Bogor? Di Bogor, betul. Makanya kalau nggak salah saya pernah lihat podcastnya siapa ya, KDM ya, yang mengatakan bahwa Bogor itu adalah ibu kotanya Pajajaran. Ya betul, gitu. Iya. Jadi seperti itu. Nah bahkan Pajajaran ini kan kerajaan yang sebetulnya kalau kita baca di Wangsit Siliwangi itu bahwa di tilem itu dihilangkan. Dihilangkan. Jadi sebetulnya yang mencari kerajaan Pajajaran itu ya nggak susah ketemunya. Memang seakan-akan kayak dihapus dari bank datanya. Ya, menurut sejarah atau cerita yang kita pernah baca bahwa kerajaan Pajajaran itu ditilemkan. Dan ada di Wangsit Siliwangi itu. Maka dikasih pilihan oleh pada saat itu oleh Yang Prabu ya. Yang ke barat nanti seperti apa, yang ke timur seperti apa, yang ke utara seperti apa gitu kan. Sebelum beliau menilemkan kerajaan Pajajaran itu sendiri gitu. Kalau itu yang saya tahu. Jadi kalau mau lebih dalam mungkin ya para budayawan nanti yang bisa mengupas itu ya. Kalau saya kan bukan budayawan. Kalau saya hanya
berusaha belajar dari orang tua kita dulu. Sudah semestinya kita juga mempelajari kearifan lokal. Jadi ditinggalin karufun teh naon kan gitu. Jadi peninggalan leluhur kita ini seperti apa sih gitu ya? Karena luar biasa ya. Leluhur kita ini kan sangat, secara tatanan, secara peradaban dan sebagainya sangat luar biasa sekali. Gitu. Jadi pada waktu dulu tuh ya, Bang, kalau kita bicara zaman-zaman kerajaan itu sebenarnya tatanan itu sudah bagus semua secara sistemnya, budaya, ekonomi, apa segala macam. Apa ya? Bahkan KDM pun mengambil sistem naskah-naskah kalau nggak salah ya. Oke. Naskah-naskah mengenai sistem pajajaran yang dahulu yang ada di Belanda. Beliau berusaha mengembalikan itu untuk Untuk diterapkan kembali. Jadi throwback kita pakai lagi itu, tapi dengan style yang sekarang gitu. Kemasannya. Contoh Ini menarik contoh nih. Oke. Sekarang lagi happening slow living. Slow living. Nah, betul. Coba kalau kita lihat dulu ya. Dulu itu zaman dulu orang tua kita punya rumah di desa, ada piara ayam. Ya, betul. Di depan rumah tuh sayuran, ikan, ayam semua. Punya kolam dan sebagainya. Iya. Itu sebetulnya sudah dilakukan zaman dahulu slow living itu. Gitu. Nah, sekarang kan lagi happening lagi nih. Anak-anak siapa? Gen Z ya. Balik lagi tuh mereka. Balik lagi. Nah, itu sebetulnya orang tua kita dulu sudah mereka udah menerapkan langsung. Iya. Mau cabai ada gitu. Mau cabai ada. Ikan ada. Mau ikan tinggal. Daging ada gitu. Ya ayam kan. Iya betul. Simpel itu sebenarnya. Simpel itu. Ya ibaratnya tatanan ini kan sudah mulai dikembalikan. Yang lama menjadi sesuatu yang baru karena dikemas. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang pun bisa aja ya kalau kita menerapkan yang seperti itu ya. Bisa. Justru dulu itu sebelum siapa? Sebelum Pak Prabowo ya presiden kita itu kan dulu ada Pak Jokowi ya. Betul. Itu ada program ketahanan pangan. Iya, nah itu gimana tuh, Pak? Nah sebetulnya kalau kita mau bicara ketahanan pangan ya belajarnya sama saudara kita yang di Banten. Baduy gitu loh. Oke. Dia mau ada krisis pangan apapun nggak akan kelaparan. Kenapa? Karena dia punya lumbung. Itu di tiap-tiap rumah kah atau memang ada? Di tiap-tiap rumah. Keluarga itu mereka punya lumbung. Nah, lumbung ini itu ada yang umur gabah ya. Umur gabahnya itu ada puluhan tahun. Buset. Tapi tidak berubah rasa ya, Pak? Nggak berubah rasa. Hebat. Dan itu nggak habis dimakan tikus ya, gitu. Ya itu dia. Kan nggak harus pakai bunker yang seperti apa. Ada, memang ada lumbung leit ya. Itu memang modelnya memang khas sendiri ada sudah ya. Nah itu kan kalau kita mau belajar ketahanan pangan ya ke sana. Mereka makan dari alam. Iya. Ya kan? Ibarat kalau bicara beras, dia nggak akan kekurangan. Karena mereka punya stok yang cukup untuk tahunan. Bahkan untuk sekian tahun. Bahkan mereka di sana itu tidak menggunakan si lumbung ini. Jadi si lumbung ini makanya ada yang puluhan tahun gitu. Karena mereka pergunakan itu hanya untuk acara-acara khusus. Saking berlimpahnya berarti kesehariannya saja mereka sudah. Banyak untuk daily life aja lah mereka. Kalau mereka panen itu nggak semuanya masuk lumbung. Masuk lumbung mungkin sekian persennya, nanti sekian persennya itu mereka dipergunakan untuk sehari-hari. Gitu. Kan luar biasa ya. Ketahanan pangannya luar biasa kan. Gitu. Ya, berarti kan ada simpanan dari sekian puluh tahun yang lalu kan berarti bisa begitu, iya. Iya. Luar biasa. Balik lagi nih, Mbak, kalau kita bicara budaya Bogor ya. Ya. Banyak kan tempat-tempat di Bogor yang memang peninggalan Bogor ini yang saat ini apakah memang sebenarnya ini perlu diekspos ataupun tidak gitu atau bagaimana atau seperti apalah kira-kira, Pak? Ya itu ya mungkin kalau kita lihat bahwasanya Bogor ini kan banyak yang menjadi ciri. Kayak batu tulis. Nah, betul. Ya kan? Betul. Bahkan banyak yang
belum terbuka. Contoh. Ya, oke. Saya jalan-jalan ke satu tempat, masih di wilayah Bogor. Oh, di Bogor, Ya. Arah Pajajaran, Jalan Pajajaran, Bantar Kemang ke sana lah ya. Masih kota dong, Bang? Masih kota, masih kota. Dan saya itu pun kaget ya. Ternyata di situ ada satu pemakaman. Di area pemakaman itu ada peninggalan kerajaan Pajajaran. Dan itu belum banyak orang yang tahu. Bahkan berdasarkan cerita keturunannya di situ gitu, mengatakan bahwa budayawan yang terkenal di Bogor itu Abah Eman kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa peninggalan tersebut petilasan lah ya, atau berbentuk makam tapi ada batu kayak batu nisan itu yang punya mungkin ratusan ribuan tahun di situ. Itu tercatat di naskah Belanda. Tapi saya sampai bilang ini kenapa tidak dilaporkan ke Pemda, supaya menjadi cagar budaya? Nggak mau katanya, gitu. Kenapa tuh kayak gitu-gitu? Karena nggak boleh. Oh, gitu loh. Jadi memang ada banyak peninggalan di Bogor ini yang belum terbuka. Terjamah juga mungkin ya. Mungkin karena itu tadi ya. Karena ditilemkan tadi. Itu memang sengaja, kalau boleh tahu nih Bang, apakah memang sengaja ditilemkan atau memang ada waktu tertentu yang memang saya main tutup aja nih gitu. Memang yang Prabowo atau Prabu Siliwangi itu memang melakukan itu. Ya kembali di situ mungkin beliau ini akan memberikan pembelajaran kepada kita. Iya. Bahwa kalau saya menyikapi kembali ke pribadi, karena pemaknaan saya pribadi bahwa di situ memberikan pembelajaran bahwa harta, pangkat, jabatan itu akan membawa mudorot atau membawa hal yang kurang baik ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan benar. Dengan benar, iya. Makanya pangkat dan jabatan pada saat itu kan hilang semua. Masih hilang semua. Udah nggak ada rajanya lagi. Udah nggak ada kerajaan, berarti sudah tidak ada raja. Menteri-menteri semua juga nggak ada. Kebanyakan jadi akhirnya apa? Jadi rakyat biasa semua kan. Supaya memahami hal tersebut. Jangan sampai pangkat, harta, dan jabatan ini menjadi sesuatu yang berdampak negatif terhadap kita. Kalau kita tidak paham dan tidak bisa menempatkan diri kita. Begitu mungkin. Kajian saya. Iya. Tapi memang betul juga ya. Ada alasan tertentu kenapa ya sampai kerajaan besar yang memang sampai harus ditilemkan begitu, istilahnya ditilemkan gitu ya. Itu ya kita we never know katanya. Iya. Mungkin hanya budayawan dan betul. Kalau saya pribadi hanya sebatas itu. Oke. Gitu ya. Ada nggak sih kaitan kita nih Bogor ya, kita bicara Bogor. Ada istana-istana besar nih yang dipakai sampai sekarang oleh presidenan misalnya. Ada Batu Tulis. Ada istana Bogor sendiri ya. Ada Cipanas. Nah ini apakah memang salah satu dari sejarah sebelumnya gitu Bang? Ya kalau kita bicara istana kan itu dibangunnya mungkin itu zamannya Belanda ya. Tapi yang jelas dulu bahwa Kebun Raya contohnya itu namanya itu hutan Samida namanya. Jadi bukan seperti sekarang Kebun Raya, tapi hutan Samida. Karena banyak pohon samida di sana. Awalnya itu ya. Sekarang masih ada nggak sih samidanya? Kayaknya ada. Oh masih ada. Mungkin nggak terlalu banyak populasinya. Banyak. Iya. Ya itulah jadi cirinya dulu kerajaan Pajajaran itu memang sengaja dibuat hutan di sana yang ditanami pohon-pohon samida. Ya untuk cirinya kan ada batu tulis. Iya betul. Mungkin di Kebun Raya juga kan ada pohon samidanya kalau kita mau cari. Jadi itu ciri-ciri, salah satu ciri lah Bogor itu sebagai ibu kota. Nah, ibu kota nih Bang, gitu kan? Iya. Kenapa bisa se-legend itu ya, itu bicara ya, Bogor nih ibu kota gitu ya. Apa sekarang ini hanya kebanyakan transit aja nih Bang? Karena dulu itu, kita tahu ya Bogor ada Sungai Ciliwung ya. Wah benar. Karena Ciliwung itu nanti hubungannya ke Sunda Kelapa. Nah dulu berdasarkan cerita itu bahwa untuk pergerakan itu pergerakan ekonomi khususnya menggunakan rakit-rakit sederhana tuh nanti dari Bogor menuju Sunda Kelapa melalui Sungai Ciliwung tadi.
Ya kenapa nggak di Jakarta? Kenapa kok di Bogor kan? Iya, itu dia. Jadi dulu Pakuan Pajajaran itu secara pergerakan ekonominya memang ada di Bogor. Jadi bukan Jakarta, Sunda Kelapa itu pelabuhan aja, hanya pelabuhan di sana terus nanti dibawa ke Bogor gitu. Pelabuhan yang memang menghubungkan lebih ke mana-mana lagi. Ya, gitu. Ada hal unik lagi nih, Pak, yang saya mau tanya nih, Pak. Kalau kita bicara Bogor ya. Ya. Ini kan Saripala nih, Pak. Ini produknya Abah juga nih kebetulan. Ya. Jadi memang Saripala. apa karena katanya cuma ada di Bogor sama di Sulawesi, betul ya, Pak? Dulu kita lihat tuh Bogor ada khasnya manisan pala. Ya, benar. Sekarang kenapa nggak ada? Ntar nanti kita bahas di sebelah kanan. Ada cuman belum tidak seperti dahulu. Iya. Oh dulu kan banyak jadi khas Bogor gitu. Iya. Ya sekarang satu mungkin karena apa? Karena tempat menanam buah palanya ini banyak jadi perumahan. Iya, lahannya juga habis ya, Pak. Dan kebanyakan petani-petani buah pala itu hanya mengambil bijinya karena nilai ekonomisnya tinggi. Si biji palanya? Biji palanya. Ya itu yang diambil untuk rempah-rempah, untuk bumbu dapur dan sebagainya. Nah sementara si buahnya ini karena murah mungkin harganya sehingga tidak dimanfaatkan. Nah dulu mungkin karena banyak pohonnya, jadi bagaimana pemanfaatan dari buahnya ini sehingga menjadi menambah nilai ekonomisnya lagi. Iya, kan ada manisan ya. pala, ada apa segala macam. Ya dasarnya sebetulnya Saripala itu. Jadi bagaimana pemanfaatan dari yang dibuang oleh petani. Itu kalau kita jalan-jalan ke wilayah Ciapus ya. Ciapus, Cileur tuh. Itu banyak dijemur tuh. Itu kalau kita minta buahnya dikasih. Ini kota nih, Mbak. Ciapus kota nih. Ciapus, Cileur. Oh, yang udah kabupatennya berarti kabupatennya ya? gitu. Nah itu dijemur nanti udah kering baru dijual. Paling harganya 1.500-2.000 rupiah per kilo. Makanya saya coba untuk meng-create sesuatu supaya nilai dari buahnya itu menjadi nilai ekonomis yang bertambah lah. Oke. Ya, saya buatlah ini Saripala. Karena ini Saripala ini ternyata kalau kita baca di literasi ya, itu banyak sekali manfaatnya loh. Makanya tagline kita itu adalah anti insomnia. Anti insomnia. Iya. Saya sempet nangkep nih, Bang. Kalau bicara anti insomnia berarti nih kayak saya nih, orang-orang yang kalau saya cerita sedikit bahwa saya terlalu capek, malah susah tidur. Ya. Nah, apakah memang dengan saya rutin minum Saripala ini apakah ya itu tadi di literasi itu bahwa salah satu manfaat bahwa Saripala itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Berarti tidak melulu harus lama tidur. Iya. Jadi walaupun sebentar, tapi tadi meningkatnya kualitas tidur. Kalau kata orang apa ya, pules, gitu kan? Gitu. Kadang-kadang kan kita tidur sebentar aja karena kualitas tidurnya bagus, gitu kan? Fast charging, seger lagi, fast charging. Iya. Kira-kira begitu ya, Pak? Ya, jadi makanya tagline kita anti insomnia. Karena ini bisa membawa relaksasi badan juga. Wah ini nih yang paling keren nih, Pak. Jadi relaksasi ya, dimana dari situ mungkin kita terasa bukan lemes ya, tapi badan kita rileks. Nah itu nanti akan memudahkan kita untuk beristirahat. Biasakan kadang-kadang ya tadi susah tidur karena kecapean. Terlalu capek gitu ya, Pak. Badan kita nggak rileks. Ya betul. Tegang semua. Tegang tuh. Ya kan? Pikiran kita tegang, otot-otot tegang semua. Besok masih mikirin apa lagi gitu. Nah dengan ini karena dia bisa merilekskan otot-otot, persendian dan sebagainya sehingga mudah untuk kita tidur. Dan secara kualitasnya juga cukup gitu ya, Bang. Betul. Makanya dulu ya waktu sebelum Covid saya kan sudah jualan ini. Sudah produksi lah ya. Sudah produksi. Itu dicari orang. Ya itu tadi untuk banyak orang stres. Salah satu meningkatkan imun. Oh, imun juga ini bisa ya membuat mereka rileks. Sehingga rileks ini kan jadi tidak ada ketakutan di dalam. Gelisah apa gitu nggak ada. Jadi nggak usah minum obat tidur gitu. Iya. Nggak perlu. Nggak perlu. Ini lebih bagus. Jadi memang sebenarnya bagus juga ya, Mas. Kita bisa membantu juga teman-teman kita yang
mengolah biji pala tadi dengan daripada mereka buang gitu ya, Pak? Iya. Jadi makanya kan saya sekarang belajar bagaimana bahwa gerak kita ini bukan semata-mata kita yang bergerak. Ini keren. Ini gimana nih ceritanya nih, Pak? Kalau dalam Sunda itu ada istilah usik malik hanging gusti. Jadi gerak kita itu ya kersaning Allah. Oke. Jadi apapun, makanya saya bisa dengan saripala, maka saya belajar di situ apa sih saripala itu. Yang kita coba tarik ke dalam diri supaya menjadi manfaat. Oke. Gerak kita ini supaya jadi manfaat. Jadi 2017 saya start ini, 2017 akhir saya ke Kalimantan, 2019 itu saya pulang ke Bogor, mulai lagi dengan saripala. Berarti sempat off ya, sempat break itu karena ke Kalimantan. Ke Kalimantan waktu itu. Kebetulan di Kalimantan juga kita membangun satu padepokan. Bukan padepokan sih, kalau kita namanya balai. Balai, oke. Balai itu adalah tempat di mana untuk berkumpul. Di sana saya membangun balai yang namanya Balai Jaya Laksana. Di Kalimantan. Itu tempat kita berkumpul, diskusi, sama-sama belajar. Di sana macam-macam. Ada dari musisi, ada dari mantan narapidana. Jadi ya kita di sana belajar sama-sama lah. Iya. Diskusi, kita belajar mengenai hidup itu sendiri. Hidup di dalam kehidupan harus gimana sih, kan gitu ya. Itu sampai begitu, Pak. Jadi seperti itu gitu loh. Oke. Itu cerita perjalanan spiritual lah ya, gitu loh. Gitu. Menarik sih. Di Bogor sendiri nih, Pak. Ada Pak punya balai juga? Ada. Teman-teman nanti mau. Ada. Kalau kita tempat diskusi itu di Bogor kita namakan Balai Siliwangi 7. Balai Siliwangi 7. Balai Siliwangi 7. Nah, ini yang mesti saya jelaskan sedikit ya. Boleh ya? Boleh. Harus dong. Karena ini salah satu program kita juga. Jadi di mana Balai Siliwangi 7 salah satunya dari ekonomi. Bagaimana kita meningkatkan ekonomi diri kita? Kitanya dulu? Ya, kita dong. Iya. Kan, gitu. Nah, ini wadahnya. Jadi nanti di Balai Siliwangi itu ada program-program di mana satu mengenai bisnisnya, usahanya. Keren. Ya. Keren. Tetapi juga nanti kita di sana juga belajar mengenai spiritualnya. Ada juga. Tapi spiritualnya ini juga kita bukan hanya katanya, tapi kita langsung terjun. Bagaimana mengimplementasikan apa pengetahuan kita yang kita diskusikan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi bisnis juga, iya ini juga connect. Ya sekarang gini, kalau kita tidak kuat di dalam sisi ekonomi, gimana mau ibadah? Betul juga sih, Ya. Pak. Iya. Ya orang gua zikir aja, sholawat aja. Nggak konsen? Nggak bisa. Dan itu sudah saya pelajari. Ya gimana? Kan sekarang harus dikuatkan dulu. Iya. Ya kita hidup di dunia nyata loh. Yang dimana kebutuhan itu menjadi sekarang kan bicaranya menjadi mutlak. Ya kan? Iya betul. Tapi sebetulnya, nah dalam spiritual itu bukan mutlak, kan gitu ya. Ya cuma bagaimana kita mengimbangi itu? Kan sesuatu itu harus seimbang. Iya. Oke, balik lagi ke Balai Siliwangi itu tadi ya. Gitu. Siap. Jadi jangan konotasi, kadang-kadang begini, kita kalau sudah mendengar kata Siliwangi ya kan udah wah. Iya. Wah, ini arahnya ke sini. Iya, banyak orang salah paham takutnya, Pak. Justru begini. Jadi di balai itu yang tadi saya sampaikan ya, jadi balai itu tempat Berkumpul gitu. Tempat berkumpul. Siliwangi sendiri itu silih mawangi. Saling memberikan manfaat. Nah, saling memberikan manfaat sudah tentu bagaimana diri kita ini bisa menjadi manfaat. Kan gitu ya? Oke. Jadi manfaat di dalam
tujuhnya itu adalah putaran 7 hari. Oh jadi 7 nih ada maknanya juga nih Bang? Iya, 7 hari. Balai sendiri, Siliwangi sendiri 7 hari berarti 7 hari. setiap hari? Setiap hari bagaimana di kita bisa jadi manfaat. Berarti nggak ada libur ya? Misalnya 6 aja gitu Bang? Bahkan hidup kan nggak ada berhenti ya gitu. Berarti 7 Napas tadi kita kan nggak berhenti. Iya, Kalau berhenti iya. dikubur dong. 7 yang tadi 7 tuh setiap berarti 7 hari. 7 hari. Bagaimana diri kita bisa menjadi manfaat di dalam 7 hari? Kan gitu. Ya. Nah disitulah kita tempat untuk diskusi. Nah di situ teman-teman berkumpul, nanti ada kajian-kajian secara ya sambil kita duduk ngopi gitu ya. Jadi bukan seperti di tempat-tempat yang lain Yang harus bukan serius gitu ya. dan sebagainya, enggak. Iya, iya, iya. Diskusi lah. Oke. Karena pada dasarnya keilmuan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah disitulah kita berbagi ya, berbagi bagaimana memberikan manfaat ya terhadap orang lain. Boleh nggak sih Mbak teman-teman nih yang di luar sana gitu ya bergabung atau dengan caranya gimana nih mungkin Mbak? Sebenarnya sih kita tidak ada apa ya, tidak ada untuk keanggotaan dan sebagainya ya. Jadi Member gitu. enggak. Silakan aja berarti Mbak ya. Silahkan aja datang, kita ngobrol-ngobrol santai, karena itu tadi saya pribadi sendiri masih belajar. Iya. Makanya balai itu kita tuh tidak ada guru, tidak ada murid, tapi bagaimana kita duduk aja gitu. Iya. Kita ngobrol sama-sama, Sharing lah gitu. sharing. Mungkin ada yang saya belum tahu dengan ada teman-teman yang lain kumpul, jadi saya tahu kan. Oke. Siap. Cuma kita lagi persiapkan tempat, mungkin insya Allah mudah-mudahan tahun depan lah ya. Tahun depan kita akan terapkan di tempat itu ya konsep yang tadi slow living. Wah, keren. Slow living. Nanti ada balai kecil lah di sana. Iya. Mana tempat kita ngumpul, tempat asik kita diskusi. Nah nanti ada rumah produksi juga Saripala di sana. Itu Rumah produksi di sana. Ada konsep slow living juga. living Terus juga. teman-teman bisa sharing di Balai Siliwangi 7 tadi ya. Iya, betul. Gila keren. Ya itu tadi sebenarnya kan warung Abah ini produknya bukan hanya Saripala. Oh, ini termasuk nantinya. ini, Pak ya? Termasuk Termasuk ini. itu Ini, ada pempek. One pempek gitu ya. Nanti mungkin kedepannya ada manisan pala. Bahkan kita rencananya ini mau launching sirup dari pala juga. Sirup pala. Kalau ini kan RTD ya, ready to drink. Oke. Nah, kalau nanti kita akan bikin sirupnya. Ini teman-teman yang orang-orang suka begadang nih, insomnia nih boleh nih. Anti insomnia. Karena Om Adi udah ngasih kode begitu kan. Ini di mana kita udah mulai bisa dapetin ini, Bah? Ya sementara ini kita ada beberapa reseller di Kota Bogor khususnya. Kemarin kita baru buka malah di Bekasi. Terus di Bogor sih kurang lebih ada 10 reseller. Atau yang paling gampang nanti bisa hubungi langsung ke rumah produksi. Rumah produksi ya. Nanti nomornya kita cantumin di deskripsi ya. Ya, kalau mau lihat juga nanti kita bisa di Instagram kita juga ada. Oke, ada Instagramnya, Pak ya. Mau lihat. Ada Om Olin, Kang Olin. Ada Kang Adi, ada Kang Olin. Ya beliau lah yang menjalankan, kalau saya hanya sekarang sudah ada beliau ini. Luar biasa sepak terjangnya. Tim yang hebat ya. Ya makanya ini kan ibaratnya rasanya udah pasti segar. Ya kan? Kita cobain. Ini langsung nih. Cobain. Boleh buka ya? Iya. Ya harus dicoba. Harus coba ya? Supaya tahu. Gitu ya. Saya udah promosi gini-gini nggak tahu rasanya kan. Nah. Oke, Bang, kita cobain nih, Bang. Ya ada soda-sodanya. Iya, karena fermentasi ya. Karena fermentasi gitu. Oke. Nah, ini kan supaya udah pasti segar. Segar nih, Bang. Ya. Tapi ada esensi, ada pembelajaran di situ. Yang tadi bagaimana kita menyatukan akal pikir dengan nurani kita. Sari kepala kita. Ini saya beneran kerasa segar nih saya minum. Kalau esensi tadi yang saya bilang itu nggak bisa semua orang bisa jelasin. Ya minimal ada pembelajaran lebih lah di sana. Oke. Buat diri kita pribadi. Makanya teman-teman kan selalu saya sampaikan bahwa
setiap gerak kita itu ada pembelajaran buat diri kita. Bahkan segala sesuatu kalau saya melihatnya itu ada pembelajaran. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat. Insyaallah, amin, insyaallah. Ya tadi bagaimana kita menempatkan. Kalau kata orang Sunda, sing bisa netepkeun jeung nempatkeun. Wah, ini dia. Menempatkan diri kita, menetapkan diri kita, menetapkan di sini. Makanya kalau Sunda, ya Sunda itu kalau sholat itu namanya netepan. Netepan. Oh, netepkeun urang teh saha. Nyalamun disebut manusia, ya berperilakulah Sebagai manusia. Kan gitu. Yang bermanfaat juga tentunya. Iya, yang welas asih, yang saling mengasihi, saling menghargai. Kalau slogannya Pajajaran atau Siliwangi itu silih asih, silih asah, silih asuh. Iya, saya pernah baca di mana tuh ya kali gitu. Ada konsep yang sangat luar biasa. Ternyata dahsyat ya. Kalau kita kaji gitu kan. Nah itu sebetulnya kesifatan manusia ada di sana. Oke. Itu makanya sing bisa nempatkeun jeung netepkeun. Itu kuncinya, Pak. Gitu. Pak, pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke. Pesan apa atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan ya, Pak? Terkait boleh tentang produk, boleh tentang terkait Bogor sendiri. Apa sih yang perlu diapain nih Bogor nih saat ini gitu dengan kondisi Bogor sekarang? Bogor ya. Kalau Bogor ini ya mudah-mudahan Bogor ini kembali dengan Sundanya. Back to Sunda. Bogor back to Sunda gitu ya. Kembali lagi dengan seperti yang diharapkan oleh saudara-saudara leluhur kita menjadi ibu kota. Tapi sebelum ke sana artinya apa? Artinya dipersiapkan personnya dulu. Karena Sunda itu jangan kita lihat secara sempit. Sekarang kan orang taunya Sunda suku. Benar. Padahal Sunda itu adalah tatanan adiluhung. Tatanan di mana peradaban awal yang bisa menjadi guideline di kehidupan kita sekarang. Itu Sunda. Ya, bahasa orang tua adiluhung. Adiluhung tuh yang apa ya? Tinggilah. Oke. Yang sangat luar biasa. Adiluhung. Jadi tatanan hidup. Tatanan loh, serem ya. Tatanan hidup di dalam kehidupan Sunda itu. Tadi saya mau bahas Sunda Empire, Bu, tapi ntar bakalan lebih panjang. Iya. Jadi itu ya. Jangan sampai orang Bogor hilang dengan Sundanya. Gitu. Itu yang paling mendasar tuh. Bukan berarti kita ini ya sapopoe kudu make pangsi. Bukan. Enggak juga gitu ya. Juga gitu. Ya. Tapi bagaimana perilaku adiluhung, perilaku Sunda ini bisa menjadi keseharian kita. Oke. Karena ada tatanan yang luar biasa di Sunda itu. Ini dia. Yang bisa menjadi guideline kita di dalam menjalani kehidupan. Gitu. Itu yang rumus kuncinya, Pak. Kayaknya masih banyak yang belajar ke Balai Siliwangi 7 nih. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Karena saya juga masih belajar. Kayaknya bakalan seru kan kalau di diskusi di sana kan lebih. Ya, kalau di sana mungkin waktunya panjang. Bisa. Dan kita sambil ngopi, yang bisa macam-macam lah. Kemarin saya sempat main sih sebenarnya. Dan itu benar-benar asik sih. Ya. Bisa pulang sampai malam gitu. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini sudah terrealisasi. Siap. Satu tempat yang tadi slow living, balai, gitu kita bisa rumah produksi termasuk ya, rumah produksi. Iya. Jadi satu tempat itu kalau sekarang kan masih pisah-pisah nih, rumah nongkrongnya di mana, rumah produksinya di mana gitu. Iya. Kalau nanti, insya Allah nanti menjadi satu kesatuan. Wah, insya Allah bisa cepet ini bisa cepet terlaksana nih. Ya, doanya. Abah terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini udah kedatangan tamu istimewa kita nih. Gila legend loh. Abah terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat.